Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam Bible Study dalam serial Perjanjian Lama. Mari sebelumnya kita berdoa dulu supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita menerima segenap kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri dan kami mengucap syukur juga untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami dapat peroleh kebenaran daripada Tuhan, sehingga kami memperoleh pengetahuan tentang apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang berguna untuk kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam pembelajaran kami kali ini, sehingga kami boleh mengerti, kami menerimanya, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Minggu lalu kita sudah melihat sekilas tentang kitab Kejadian. Pembelajaran kita hari ini luar biasa. Saya katakan luar biasa. Karena kita akan melihat satu ayat. Satu ayat saja. Ayat pertama dari Alkitab kita, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Kok cuma satu ayat? Ya, hanya satu ayat tetapi begitu dalam untuk kita selami. Kalau boleh saya katakan, Kejadian 1 ayat 1 ini adalah satu ayat yang mendasari seluruh kitab suci. Mengapa saya katakan demikian? Akan saya jelaskan sesaat lagi. Lalu saudara lihat di sini, ada simbol-simbol ini, apa maksudnya? Kita akan lihat sebentar lagi. Baiklah, kita langsung saja lihat dulu ayatnya berbunyi seperti apa. Kejadian 1 ayat 1. Ini yang tampak di sini, di atas ini adalah huruf Ibrani. Ya. Berbunyi demikian. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Bereshit itu pada mulanya, bara itu menciptakan, ini Elohim yaitu Allah, et hasamayim. Kata et di sini ini menunjukkan bara di sini menciptakan. Apa yang diciptakan? Nah, et ini menunjukkan yang diciptakan adalah hasamayim. Samayim itu langit, ya. Ve'et haaretz, langit dan bumi. Jadi dalam bahasa Indonesia, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pendek, ya, mudah dihafalkan. Saudara hafalkan ya, mudah sekali dihafalkan. Nah, kenapa ayat ini begitu penting? Yang pertama, saya menyebutnya sebagai suatu gerbang. Pintu gerbang. Gerbang apa? Gerbang iman. Untuk kita mengimani seluruh tulisan di dalam Alkitab kita. Mengapa demikian? Kita lihat. Ayat ini fundamental, mendasar, ya. Sangat mendasar. Isinya tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tentu beserta isinya. Allah yang memulai, yang menciptakan. Bukan yang lain. Bukan oknum yang lain. Hanya Allah saja. Satu Allah yang menciptakan. Yang memulai segalanya.
Ada juga yang berkata, oh ya memang langit dan bumi ini sudah ada dari sononya, dari dulu ya memang sudah ada begitu saja, tidak ada yang menciptakan. Tidak, ya. Di sini dikatakan Allah yang menciptakan. Dan sebagai ciptaan Allah, maka semuanya ada dalam kendali atau dalam rancangan Allah. Karena Allah lah yang berkuasa atas semuanya itu. Sedangkan isi Alkitab, mari kita lihat. Bisa dikatakan sekilas isi Alkitab itu adalah tentang Allah yang menciptakan. Kemudian Allah juga yang memelihara, yang memberkati ciptaannya. Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah pula yang menebusnya. Dan Allah memulihkan segala ciptaan yang telah rusak karena dosa. Allah akan menciptakan semuanya menjadi baru. Nah, keempat hal yang saya tuliskan ini ada di dalam Alkitab dan tidak mungkin kita percaya keempat hal ini kalau kita tidak bisa percaya kepada satu ayat pembuka dari kitab suci kita. Yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita harus menerima ayat ini, mengimaninya seutuhnya. Baru kita bisa mengimani bagian yang lain dari kitab suci. Kemudian hal yang kedua. Di dalam satu ayat ini saja, Kejadian 1 ayat 1, terdapat ringkasan kisah penciptaan semesta. Perhatikan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang saya beri tanda kutip ini, perhatikan, pada mulanya. Ini menunjukkan dimensi waktu. Waktu itu Allah yang memulai, waktu itu Allah yang menciptakan. Allah lebih dulu ada sebelum waktu ada. Mungkin kita bingung ya, sudah ada sebelum waktu ada. Lah sebelum itu juga ukuran waktu ya, ukuran waktu menurut kita. Tetapi kita akan melihat nanti bagaimana sebetulnya Allah itu ada di luar waktu ya. Lalu langit dan bumi. Langit dan bumi di sini disebutkan bersamaan. Ini maksudnya adalah sebuah kesatuan ya. Ini dalam ilmu tata bahasa disebut majas mesmerisme. Artinya hal yang kontras, hal yang sepertinya bertolak belakang seperti langit dan bumi, satu di atas, satu di bawah. Disebutkan bersamaan itu menandakan bahwa keduanya diperhitungkan sebagai satu kesatuan. Langit mewakili dimensi ruang. Jadi langit di sini bukan sekedar apa yang kita lihat di atas, ada matahari, ada bulan, bintang, dan sebagainya. Tetapi langit ini adalah ruang, ya, space. Dan bumi itu mewakili dimensi materi, yaitu isi dari ruangan ini. Nah, ketiga dimensi ini harus ada. Inilah yang membentuk semesta di mana kita ada. Ada waktu, ada ruang, ada materi. Ada materi tanpa ada ruang, ya materinya diletakkan di mana? Ada ruang tidak ada materi, kosong. Ada ruang, ada materi, tidak ada waktu, maka tidak ada pergerakan, statis. Tidak bisa demikian, harus ada semuanya. Karena itu Allah menciptakan lengkap, sempurna. Ketiga komponen utama dari semesta ada di sini. Waktu, ruang, dan materi. Mari kita perhatikan hal yang selanjutnya.
Kalau Allah menciptakan ketiga dimensi semesta ini, bagaimana hubungannya dengan Allah? Apakah Allah di luar atau Allah di dalam ketiga dimensi ciptaannya ini? Allah yang menciptakan, tentunya seharusnya Allah itu ada di luar dimensi ciptaannya. Walaupun ketika Allah menghendakinya, Allah bisa saja masuk ke dalam dimensi-dimensi itu, namun pada dasarnya, pada hakikatnya Allah itu ada di luar dimensi ciptaannya. Sehingga Allah tidak terikat sama sekali oleh ketiga dimensi tadi. Kita lihat yang pertama, Allah berada di luar dimensi waktu. Jelas Allah lah yang menciptakan waktu. Nah, sebelumnya bagaimana? Ya tidak ada batasan waktunya, tidak ada ukuran waktunya. Karena itu dikatakan Allah itu kekal. Dikatakan di dalam Alkitab 1000 tahun itu sama dengan 1 hari di hadapan Allah. Juga sama saja dengan 1 malam. Artinya mau waktu sependek atau sepanjang apapun bagi Allah sebetulnya tidak jadi masalah. Sama saja bagi Allah. Kita lihat dasarnya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab sendiri. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, perhatikan yang saya garis bawahi. Demikian bunyi ayatnya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Perhatikan, 1000 tahun sama seperti 1 hari di hadapan Tuhan. Membaca ini ada beberapa orang kemudian yang berpendapat, wah kalau begitu, wah ini satu ukuran ini ukurannya Tuhan. 1 harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahunnya manusia. Pokoknya seperti itu. Sebetulnya tidak, Allah tidak bisa diukur secara matematis demikian. Kita lihat ayat selanjutnya. Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Berarti 1000 tahun sama seperti 1 hari ya. Tapi lihat lanjutannya. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saya mengasumsikan paling sederhana, paling mudah, anggap saja 1 giliran jaga di waktu malam itu ya sepanjang malam. Anggap saja 12 jam. Sedangkan 1 hari itu 24 jam. Di sini dikatakan 1000 tahun sama seperti 1 hari, 24 jam, sama juga dengan semalam atau 12 jam. Secara matematis nggak bisa diterima. Kalau tadi dianggap, wah 1000 tahunnya manusia, 1000 tahunnya kita itu sama dengan 1 harinya Tuhan. Seolah-olah ada batasan waktunya kita, atau ukuran waktu kita, ada ukuran waktunya Tuhan. Tetapi sebetulnya tidak demikian. Kalau lihat di sini, lah terus yang semalam ini 12 jam ini ukurannya siapa? Pihak ketiga siapa? Nggak ada. Maksud dari ayat-ayat ini adalah menunjukkan bahwa Allah tidak terikat oleh waktu. Tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Sama saja. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 abad, sama di hadapan Tuhan. Lalu kita melihat tentang dimensi ruang. Allah juga berada di luar dimensi ruang. Allah tidak pernah terikat oleh ruang, walaupun Allah bisa menyatakan dirinya, Allah bisa hadir di dalam suatu ruang, tetapi Allah tidak pernah
terbatas oleh ruang. Karena itu Allah kita disebut Maha Hadir. Allah ada di mana saja, kapan saja. Karena itu ketika Allah menemui Abraham misalnya, tidak berarti surga kosong. Atau ketika Musa berhadapan dengan Allah di Gunung Sinai, maka tahta Allah di surga kosong. Tentu tidak. Karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena itu ketika saya sedang berdoa di malam hari di rumah saya, di kamar saya, Allah hadir di situ mendengar dan menjawab doa saya. Bukan berarti di saat yang sama Allah tidak bisa mendengar dan menjawab doa saudara di rumah saudara masing-masing. Karena sesungguhnya Allah hadir di rumah saya, juga di saat yang sama Allah hadir di rumah saudara. Inilah kemahahadiran Allah. Dimensi yang ketiga, dimensi materi. Allah kita bukanlah suatu materi ciptaannya. Kalau kita mengamini Kejadian 1 ayat 1, maka segala materi yang ada, yang kita lihat, yang ada di langit dan bumi ini, semuanya adalah ciptaan Allah. Maka Allah melampaui semuanya itu. Allah sudah ada sebelum semua materi itu ada. Sampai saat ini pun dia tetap ada. Untuk seterusnya di saat semua materi itu harus lenyap. Dikatakan bumi ini akan lenyap, bumi ini akan hancur. Apakah kemudian Allah pun hancur, lenyap? Tentu tidak. Dia akan selalu ada. Itulah kekekalan Allah, itulah yang digambarkan dengan nama Allah, yaitu Yahweh, YHWH. Ya, ini dalam bahasa Ibraninya ini Yod, He, Waw, He, YHWH. Nama ini memiliki makna kekekalan, yaitu dia yang dulu sudah ada, sekarang masih tetap ada, dan sampai seterusnya akan selalu ada. Jadi Allah tidak terikat oleh dimensi materi. Karena itulah Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini menarik. Kita melihat tentang penciptaan sekarang. Ada istilah creatio ex nihilo. Nah, apa itu? Menciptakan dari yang tidak ada. Kita lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani disebutkan bara. Ini tulisan Ibraninya, dibacanya bara. Bara itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari tadinya tidak ada dimensi waktu, tidak ada langit dan bumi, tiba-tiba Allah ciptakan menjadi ada. Kalau dilihat nanti di dalam Kejadian 1, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dari tidak ada terang, Tuhan katakan, jadilah terang, maka terang jadi. Allah tinggal berfirman, maka semuanya menjadi ada. Ini hanya mampu dilakukan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, kata bara itu hanya disandang oleh Allah saja. Ya, tidak pernah dipakai oleh pribadi yang lain, hanya oleh Allah sendiri. Bagaimana dengan kita manusia? Kita pun bisa menciptakan sesuatu, bukan? Kita pun diberi kemampuan oleh Allah untuk berkarya, mencipta. Sebetulnya kalau kita boleh jujur, menciptakan dalam ukuran manusia itu bukan menciptakan hal yang baru. Bukan dari tidak ada menjadi ada. Mungkin baru bentuknya, baru fungsinya.
Tetapi materi yang ada, materi yang diciptakan itu adalah materi dari materi sebelumnya yang ada. Yang diubah fungsinya, diubah bentuknya, ya, menjadi bentuk materi yang baru dengan fungsi yang baru. Itu yang bisa kita lakukan, dan itu dalam bahasa Ibrani disebut asa. Ya. Jadi kalau bara itu hanya untuk Tuhan, hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Sedangkan makhluk yang lainnya ketika menciptakan, ya seperti kita ini manusia, disebut asa karena kita hanya memanfaatkan apa yang ada, kita modifikasi, kita ubah bentuknya, kita ubah fungsinya. Nah, sampai di sini dari beberapa hal yang saya sampaikan ini, hanya dari satu ayat Kejadian 1 ayat 1, kita bisa membantah berbagai pemikiran manusia yang keliru tentang Allah dan tentang ciptaan. Mari kita lihat, ada ateisme yang mengatakan tidak ada Allah. Ada panteisme yang mengatakan oh semuanya di alam ini adalah Allah. Gunung itu ya Allah, pohon itu ya Allah, bulan, bintang, matahari itu ya Allah. Loh, semuanya Allah. Bagaimana sih? Ada juga yang mirip ya, politeisme, tapi kalau politeisme tidak selalu dihubungkan dengan alam ya. Ada banyak Allah. Biasanya disebut dewa-dewa ya, ada dewa ini, dewi itu. Kemudian ada materialisme. Nah, materialisme ini mengatakan yang ada hanyalah materi, semuanya materi ya. Pokoknya yang ada itu ya hanya materi yang bisa kita lihat ini, yang ada, yang bisa kita pegang ini, yang bisa kita rasakan. Ya itulah. Dan semuanya itu kekal adanya, sudah ada sejak dari semula. Siapa yang menciptakan ya tidak ada, pokoknya sudah ada begitu saja. Itulah yang namanya materialisme. Dan ini menjadi dasar dari banyak pemikiran, misalnya sosialisme, komunisme, itu akarnya dari sini. Materi harus dibagi sama rata. Itu. Ya. Lalu ada lagi dualisme. Ini unik. Dalam filosofi dualisme dikatakan sejak semula ada dua kekuatan, dua superpower, ya, kekuatan baik dan kekuatan buruk, yang dua-duanya kemudian berinteraksi, ya, baik ketemu dengan buruk, berinteraksi, bersaing, membentuk suatu keseimbangan. Dari interaksi antara yang baik dan yang buruk inilah timbul apa yang ada sekarang, termasuk dunia dan manusia. Nah, ini tentunya tidak cocok dengan firman Tuhan. Masih ada lagi beberapa. Berikutnya ada humanisme. Humanisme ini bicara sebentar. Ini. Nah, saya minggir dulu supaya terlihat tulisannya ya. Humanisme. Humanisme ini memandang manusia sebagai puncak tertinggi. Tidak ada yang lebih dari manusia. Pokoknya manusia yang paling utama, segalanya untuk manusia. Kemudian ada evolusi. Ya. Teori evolusi berkata seiring waktu dan berbagai kemungkinan atau kesempatan yang ada di alam, materi yang kekal itu berubah bentuk hingga menjadi bentuknya yang sekarang. Evolusi ini seringkali kita mengenal dalam ilmu biologi, tetapi sebetulnya tidak hanya itu ya. Tidak hanya mengenai makhluk hidup. Filosofi evolusi ini mengatakan segala yang ada ini, semua materi yang ada berkembang,
berubah bentuk sesuai keadaan seiring waktu. Ya. Nah, berbagai macam pemikiran ini tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan firman Tuhan dan bisa dibantah oleh Kejadian 1 ayat 1. Bagaimana bantahannya? Nah, saya tidak menjelaskannya sekarang. Saya ingin ketika kita berdiskusi nanti di grup WA kita, di situ kita akan diskusikan. Saya minta semuanya boleh menuliskan di grup, boleh dituliskan sekarang, boleh nanti, kapan saja, sebelum kita berdiskusi, bagaimana saudara menjawab, membantah berbagai macam filosofi yang tidak alkitabiah ini berdasarkan Kejadian 1 ayat 1. Ya. Semuanya mencoba menjawab ya. Anggap saja ada orang yang bertanya kepada kita, ateis itu benar sih katanya tidak ada Allah. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Dengan 1 ayat saja, Kejadian 1 ayat 1. Ya. Ada ateisme, panteisme, politeisme, materialisme, dualisme, humanisme, evolusi. Coba kita menjawabnya bersama. Saya harap kita semua aktif mencoba ya. Kemudian hal yang berikutnya kita melihat, nah ini yang terakhir. Kalau sampai saat ini kita bicara tentang Kejadian 1 ayat 1, ayat pertama dari Alkitab. Sekarang saya ingin masuk lebih dalam ke kata pertama. Bukan lagi hanya ayat pertama, tetapi kata pertama. Bayangkan betapa seriusnya Allah di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Betapa seriusnya Allah kita memberikan Alkitab ini. Bahkan hingga di dalam kata pertamanya saja ada makna yang dalam sekali. Saya menyebutnya nubuatan dalam satu kata. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Inilah kata pertama dari Kejadian 1 ayat 1 yaitu Bereshit. Ya, bunyinya Bereshit. Ini huruf Bet, Resh, ini huruf Alef, ini huruf Shin, ini Yod, dan ini Taf. Ini adalah bentuk huruf yang sudah cukup modern. Ya. Sebetulnya ini adalah bentuk huruf Aramaik yang diadopsi oleh umat Yahudi digunakan untuk bahasa Ibrani. Nah, huruf yang lebih kuno dari ini sebetulnya bentuknya seperti ini. Ini yang disebut huruf Ibrani Paleo. Ya. Ini yang kuno, lebih kuno. Mungkin di zamannya Musa hurufnya ini, yang di bawah ini. Yang ini lebih modern. Nah. Mari kita lihat, ada sebuah nubuatan di dalam satu kata ini. Saya jelaskan dulu sebelumnya mengenai huruf Ibrani ya, secara singkat. Huruf Ibrani itu sebetulnya adalah gambar. Ya, seperti ini gambar. Ya. Jadi setiap huruf itu memiliki makna simbolik tersendiri dan juga memang bahasa Ibrani itu penuh dengan simbol-simbol. Dan juga huruf Ibrani itu memiliki nilai angka, ya, nilai numerik, dan itu pun sering menjadi simbol seperti
nomor 7, 3, 40, itu semua ada artinya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang kata Bereshit. Ada makna tersembunyi apa di dalamnya? Kita lihat dari huruf pertama dulu. Huruf pertama. Ini tadi tulisan Bereshit, ya. Ini bentuk hurufnya yang kuno, ya. Bet. Ini huruf yang sekarang kita kenal, Bet. Ini bentuk huruf yang kuno. Nah, kalau kita perhatikan ini gambar apa sih? Sebetulnya ini gambar denah ruang di dalam kemah. Orang zaman dulu tinggalnya di dalam kemah, bukan di dalam rumah. Tidak di dalam gedung. Nah, kemah itu cukup besar, kemah tempat tinggal. Dan mereka menggambarkannya seperti ini. Ya. Ini pintunya, ini bagian yang agak luar, ini bagian dalam. Nah, jadi beth itu adalah simbol tenda atau simbol rumah. Rumah siapa? Rumah Allah. Kita bicara tentang rumah Allah di sini. Kenapa? Allah yang menyatakannya. Ini kan firman Allah. Ya. Jadi yang pertama Beth di sini simbol rumah Allah, surga rohani, tempat kediaman Allah. Yang kedua, Allah sedang menciptakan sebuah rumah. Loh, Tuhan sudah ada di surga, katanya Tuhan tidak terikat oleh ruang. Kenapa Tuhan butuh rumah? Tuhan Allah sedang menciptakan sebuah rumah, tempat Allah mau berdiam. Untuk apa sih? Di mana Dia mau bersekutu dengan kita manusia. Itulah langit dan bumi yang disediakan Allah bagi manusia untuk berdiam bersama Allah. Luar biasa. Seandainya manusia, ya, Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, ya bumi inilah surga di mana kita berada bersama dengan Allah. Ya. Kita lihat yang kedua. Setelah Beth ada apa? Nah, kalau kita lihat dua huruf pertama ini Beth dan Resh, ya. Ini bentuk huruf aslinya yang kuno. Kalau ini tadi gambar rumah atau tenda, yang ini gambar apa kira-kira? Ini gambar kepala, ya. Gambar kepala ini ada topi atau mahkota di sini. Nah, kalau digabungkan Beth dan Resh, ya, itu menjadi kata yang disebut bar. Bar itu artinya anak. Anak siapa yang ada di dalam rumah Allah? Ya anak Allah lah, ya kan? Nah, anak Allah yang bagaimana? Kalau kita lihat huruf kedua yaitu Resh, ya, yang ini simbol kepala, bukan kepala sembarangan ini. Ini ada mahkotanya. Lambang seorang penguasa, seorang pangeran. Jadi anak Allah, pangeran Allah yang berkuasa. Siapa dia? Kita semua tahu namanya, ya. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, di sini ada huruf alef yang bentuk aslinya seperti ini. Ini gambar apa sih? Ini sebetulnya simbol dari kepala lembu jantan. Ini kepala, ini ada tanduknya. Lembu jantan yang ada tanduknya. Lembu yang kuat. Biasanya lembu jantan yang kuat itu mengepalai seluruh kawanan lembu. Alef itu juga dalam angka Yahudi
Alef itu diberi nilai 1, nomor 1. Jadi Alef ini menyimpulkan penguasa nomor 1, kepala nomor 1, yang paling kuat. Siapakah penguasa nomor 1? Allah, ya. Dan Alef ini juga adalah huruf pertama dari sebutan untuk Allah, yaitu Elohim, ya. Ini kata Elohim. Nah, huruf pertamanya ini Alef, ya. Jadi memang dalam bahasa Ibrani seringkali huruf Alef ini dituliskan sendiri untuk melambangkan Allah, Elohim, ya. Ini Alef, Lamet, He, Yod, Mem, ya. Elohim. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kita lihat di sini 3 huruf pertama dari Beresit, ya. Sampai sini masih bisa diikuti ya, jelas ya. Lihat ada Bet, tadi ada Res, ada Alef. Kalau digabungkan ya, Bar dan Alef, putra Allah atau pangeran Allah. Kalau digabungkan kita mendapatkan satu kata, yaitu bara. Bara itu kita sudah tahu tadi artinya menciptakan. Kita tahu ketika Allah menciptakan, Allah berfirman. Oleh putra Allah, Sang Firman, Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itulah Sang Firman yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, yaitu Tuhan Yesus. Kita tahu tadi juga bara ini hanya bisa dilakukan oleh Allah, hanya boleh disandangkan pada Allah. Maka Sang Firman, Sang Putra Allah yang menciptakan itu, pada hakikatnya Sang Firman adalah Allah. Karena itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya ialah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ya, ini bara. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, res, kata ini. Huruf kedua, huruf ketiga, dan huruf keempat, kalau digabungkan, ini res, alef, sin, ini adalah ejaan dari nama huruf ini. Res ini. Res yang tadi artinya kepala itu, kalau dieja seperti ini. Res. Kok muncul 2 kali res ini, kepala ini, atau pangeran ini? Maksudnya apa? Coba perhatikan di sini. Res yang ini, simbol sang pangeran di sini, keluar, muncul di sini. Res. Sang putra itu keluar. Keluar dari rumah Bapak. Untuk apa keluar? Perhatikan yang berikutnya. Di sini ada sin. Sin ini aslinya adalah ini, gambar gigi. Kekuatan yang menghancurkan, ya. Seperti gigi yang menggigit, ya. Sang Putra Allah keluar dari kediamannya untuk dihancurkan atau menghancurkan? Dua-duanya. Dia harus dihancurkan di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk dia menghancurkan iblis beserta kuasa dosa dan maut. Itulah yang di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa dia akan diremukkan tumitnya, tetapi dia akan meremukkan kepala ular atau iblis.
Ya. Ini sin, ya. Kita lihat berikutnya. Yod. Ini huruf yang kecil ini, ya, ini yod. Yod ini aslinya adalah gambar tangan. Yod itu tangan. Tangan yang bagaimana? Yod ini juga dalam bilangan Yahudi, ya, angka Yahudi, ini 10 nilainya. 10 itu tanda sesuatu yang ilahi, ya. Tangan yang ilahi, tangan yang melambangkan suatu perbuatan tangan ilahi atau surgawi, intervensi dari Allah, menggenapkan suatu masa dan memulai masa yang baru. Masa apa yang digenapkan dan masa apa yang dimulai? Kita lihat berikutnya. Huruf terakhir. Taf. Taf ini apa sih? Taf itu adalah simbol dari perjanjian. Sang pangeran menggenapkan masa perjanjian yang lama dan memulai masa perjanjian yang baru. Luar biasa, Tuhan Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagimu, darah perjanjian yang baru. Dan taf itu bentuknya apa aslinya? Lihat ini. Taf itu salib. Bayangkan saudara, di dalam satu kata pertama saja, Allah menunjukkan rencananya, Allah menunjukkan karyanya demikian jauh. Jangan sepelekan setiap ayat firman Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, kata Tuhan Yesus. Olehnya kita dihidupkan. Ya. Jadi jangan sepelekan. Seringkali kalau kita bergurau, oh saya hafal ayat firman Tuhan. Apa? Kejadian ayat 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sepertinya gampang saja kita mengucapkan. Memang gampang. Gampang sekali dihafal. Tetapi kita perlu ingat di dalamnya ada makna yang begitu besar. Jangan kita meremehkannya. Jangan asal kita mengingat tanpa kita memahaminya, tanpa kita mengimaninya. Ya. Nah, saya sudah sampai di akhir. Kesimpulan kita. Melihat ini. Dari satu ayat saja begitu luar biasa. Kita bisa yakin kitab suci kita seluruhnya benar-benar diinspirasikan atau diilhamkan oleh Roh Allah sendiri. Saya yakin Musa tidak akan bisa mereka-reka kata pertama tadi Beresit sedemikian rupa. Yang penggenapannya harus menunggu beberapa ribu tahun kemudian. Tidak mungkin. Pasti Allah sendiri yang meletakkannya. Ya. Firman Allah itu melampaui batas-batas pemikiran manusia. Makanya pegang firman Allah. Dalam Alkitab, kita bisa melihat jejak karya Allah dan rancangannya yang sempurna bagi kita. Maka itu baca baik-baik. Blueprint, rancangan hidup kita itu ada di situ. Rancangan Allah bagi kita ada di dalamnya. Ya. Maka kita harus mengimani dan menerima seluruh kebenaran dalam Alkitab. Jangan sebagian saja. Jangan suka pilih-pilih. Ada yang suka, oh aku suka ayat ini, ayat emas. Yang lainnya ayat perak, ayat perunggu, ayat tembaga. Tidak semuanya emas. Terima semuanya, pegang teguh semuanya. Kita harus menjadikan firman Allah penuntun kita. Demikianlah pembelajaran kita. Kiranya Roh Kudus meneguhkan di dalam hati saudara. Roh Kudus yang terus berbicara memberikan pengertian-pengertian baru.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, saya minta lebih aktif ya di grup untuk berdiskusi ya. Tadi ada tentang menjawab beberapa filosofi pemikiran manusia tadi. Tolong semua mencoba menjawab. Lalu kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar ini, silakan ditanyakan. Tidak perlu menunggu sampai waktunya untuk diskusi sesuai jadwal, boleh disampaikan sebelumnya ya. Itu saja dari saya. Selamat menikmati, selamat merenungkan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.